Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 53 tokoh yang dinilai berjasa luar biasa untuk Indonesia. Penganugerahan ini digelar di Istana Negara Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2020 yang lalu. Penghargaan ini diberikan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pemberian tanda jasa kehormatan ini merupakan hasil dari persetujuan Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Adapun tanda jasa, medali kepeloporan dan tanda kehormatan tahun ini terdiri atas bintang Mahaputra, bintang jasa dan bintang penegak demokrasi. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 51, 52, dan 53 tahun 2020 tertanggal 22 Juni 2020 dan nomor 79, 80, dan 81 tahun 2020 tertanggal 12 Agustus 2020. Pemberian tanda kehormatan berpedoman pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 yang mengatur kriteria pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan. Kriteria tersebut diantaranya adalah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis dan mengembangkan pendidikan, perekonomian, sosial, seni budaya, agama, hukum, dan atau bidang lain, serta berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Terlepas dari itu semua, mencuat pula bahwa bintang tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut dianggap sebagai senjata untuk membungkam politisi. Seperti halnya bintang tanda jasa yang diberikan kepada politisi Partai Gerindra Fadly Zon dan politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah yang merupakan mantan Wakil Ketua DPR. Pro dan kontra muncul karena bintang tanda jasa yang diterima mereka berdua adalah bintang Mahaputra Nararya, yang merupakan salah satu kelas tanda kehormatan bintang Mahaputra. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, yang berhak menerima penghargaan bintang Mahaputra Nararya adalah: yang pertama, mereka yang berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Dan yang kedua adalah mereka yang pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Dan atau mereka yang dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut pun menjadi desas-desus pertanyaan publik yang mengetahui kisah perjalanan dua politisi dengan kritikan pedas mereka terhadap pemerintah. Ini yang akan kami lakukan. Silakan menginterpretasi undang-undang yang sudah baku itu gitu. Jangan kemudian dianggap undang-undangnya nggak ada sehingga semuanya negotiable. Ya, itu yang membuat Anda kemudian jadi nampak nggak netral. Ya, dan ada kepentingan pencitraan di tengah jalan. Persoalan bangsa, persoalan rakyat yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat, yaitu kehidupan ekonomi kita yang semakin lama semakin kacau, semakin hancur, ya. Dari sisi harga-harga yang terus meningkat, kemiskinan naik, pengangguran naik, ya, meskipun nanti ada data-data yang... Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Lucky Sandra Amelia menilai
Pemberian penghargaan bermakna politis. Melihat latar belakang Fadlizon dan Fahri Hamzah yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Bahkan dengan kondisi saat ini, bintang jasa tersebut juga dinilai untuk merangkul pihak oposisi untuk kepentingan pilkada mendatang. Fadli dan Fahri dan pengikutnya di bawah yang aktif sekali di media sosial memberikan kritikan terhadap pemerintah. Fadli yang getol mengkritik cara pemerintah menangani COVID-19, sementara Fahri mengkritik kapabilitas Jokowi dalam memerintah. Kisah kedua tokoh ini terus menjadi perhatian khusus dari publik dengan lontaran kritikan mereka kepada pemerintah. Sepertinya hanya akan kita ketahui dalam perjalanan waktu kali ya. Kita lihat saja ke depannya, masih adakah sepak terjang kritikan atau keberpihakan? Berikan yuk tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.